Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyelidiki kasus dugaan suap pada proyek di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang melibatkan sejumlah anggota Komisi 5 DPR. Hari ini KPK memanggil anggota Komisi 5 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Epriardi Asda, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Segera kita bergabung dengan Cikal Multazam. Ya Cikal, bagaimana perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus ini? Tepat sekali, Egan. Beberapa waktu yang lalu, salah satu anggota Komisi 5 DPR dari fraksi P3 yaitu Epriardi Asda tadi mendatangi KPK. Tepatnya tadi pada sekitar pukul 9, Epriardi datang ke gedung KPK namun tidak memberikan komentar apapun kepada media. Dia tadi datang kali ini ke KPK dalam rangka menjadi saksi untuk salah satu tersangka dari proyek suap di Kementerian PU-PERA, yakni Budi Suprianto. Ini merupakan untuk sekian kalinya KPK memanggil anggota DPR untuk dimintai keterangannya sebagai saksi, terutama apakah peran-peran yang dimainkan oleh kedua tersangka, pada khususnya yang juga anggota Komisi 5 DPR, baik Budi Suprianto maupun Damayanti Wisnu Putranti. Dan selain juga Epriardi Asda, diagendakan pada saat ini KPK juga akan kembali memanggil dua anggota Komisi 5 DPR lainnya, yakni Musa Zainuddin dan juga anggota Komisi 5 DPR juga yang akan kembali memenuhi panggilan dari KPK, yakni Fauzi Amro. Perlu diketahui bahwa Fauzi Amro sebelumnya pernah diagendakan untuk dipanggil oleh KPK, diminta keterangannya sebagai saksi, namun pada pemanggilan pada beberapa waktu yang lalu ia sempat mangkir dari pemanggilan KPK, dan ini merupakan pemanggilan untuk kesekian kalinya oleh KPK, terutama tentunya kembali KPK akan mendalami kasus terutama pada suap di Kementerian PU-PERA di proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku. Dan ini tentunya sesuai dengan apa yang diagendakan oleh KPK, bahwa dalam kasus ini kemungkinan ada keterlibatan dari pihak lain, dan juga ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh KPK karena beberapa waktu yang lalu KPK sempat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian PU-PERA, dan pada saat penggeledahan tersebut dilakukan pada tanggal 23 Maret pada pukul 5 sore hingga 24 Maret pukul 5 pagi, dan ditemukan atau dibawa sebuah dokumen, baik itu dokumen dalam bentuk elektronik maupun dalam bentuk dokumen-dokumen lainnya. Dan kita juga masih menantikan, Egan, bagaimana hasil pemeriksaan dari Epriardi Asda ini dan juga dua anggota DPR lainnya yang diagendakan akan dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Egan. Cikal, apakah ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini? Tidak menutup kemungkinan, Egan, adanya kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini. Pertama, jika kita melihat dari keterangan yang selalu disampaikan oleh KPK, terutama untuk kasus ini di Kementerian PU dan PERA, KPK selalu menegaskan bahwa akan mendalami kasus ini, kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kalau kita menilik kembali ke belakang sebelum penetapan tersangka yang ditetapkan terhadap Budi Suprianto juga sebelumnya merupakan langganan saksi oleh KPK, dan setelah beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi, Budi Suprianto akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ada beberapa anggota Komisi 5 DPR yang dalam tanda kutip menjadi langganan pemeriksaan dari KPK. Di antaranya adalah Fatan Subhi. Fatan Subhi ini merupakan langganan pemanggilan saksi oleh KPK. Malah pada pemanggilan beberapa waktu yang lalu ia sempat melarikan diri dari cecaran media, dan dalam pemanggilan selanjutnya ia juga tidak memberikan keterangan apapun kepada KPK. Namun tentu saja kita harus menunggu penetapan secara langsung dari KPK. Dan untuk saat ini masih ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan KPK, yakni Damayanti Wisnu Putranti, Budi Suprianto yang merupakan anggota Komisi 5 DPR, lalu ada pihak dari kolega Damayanti yakni Desi A. Edwin, dan juga Julia Presterini, dan juga pihak swasta yakni Abdul Hoir.